Suratul Fatihah punya banyak nama. Yang paling populer Al-Fatihah Ummul Kitab As-Sab'ul Mathani. Selain dari itu ada namanya Al-Asas, landasan. Ada Asy-Syifa, ada Al-Wafiyah yang sempurna, ada Al-Waqiyah yang melindungi, ada Ar-Ruqyah sama mantra. Sebenarnya bukan mantra dalam pengertian umum, tapi dia bisa memberi dengan pertolongan Allah yang membacanya bisa mendapat perlindungan, dan masih banyak nama-nama yang lain. Surah ini ada yang berkata yang pertama diterima Nabi. Itu Syekh Muhammad Abdu berpendapat demikian. Karena katanya Suratul Fatihah ini induk Al-Quran. Biasanya dibicarakan dulu secara umum baru dirinci. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini berbicara secara umum tentang kandungan Al-Quran. Nah, mulai dari Al-Baqarah ke bawah itu rinciannya. Nah, tetapi pendapat ini ditolak oleh banyak sekali ulama. Mereka berkata yang pertama itu adalah Iqra. Sementara ulama berkata bahwa ini surah yang ke-6 yang diterima Nabi. Ada lagi yang berkata ini surah turun di Madinah, jadi jauh sesudah itu. Riwayat menyangkut turunnya surah ini berbeda-beda, sampai-sampai ada ulama berkata ini turun 2 kali. Sekali di Mekah, sekali di Madinah. Karena mereka tidak bisa memberikan putusan yang mana nih di Mekah atau di Madinah. Betapapun, surah kita ini terdiri dari 7 ayat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama suratul Fatihah. Kalau Imam Malik berpendapat ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu ke Mekah itu mereka tidak baca Bismillah di sana, tapi dia mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi itu bukan berarti Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat Al-Quran. Karena di suratun Naml ada firman Allah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Quran. Oke. Itu juga menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim sudah dikenal jauh sebelum itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Sulaiman sendiri sudah nulis surat awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mari kita lihat Bismillahirrahmanirrahim ini apa maknanya. Biasa diterjemahkan dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Dengan. Mestinya kalau saya berkata dengan, ada kata sebelumnya baru lurus kata-kata itu. Misalnya saya berkata begini, dengan si A yang gagah berani. Sempurna tidak itu kalimat? Anda perlu sisipkan satu kata. Dengan si A yang gagah, saya datang dengan si A yang gagah berani. Saya bersahabat dengan si A yang gagah berani. Di sini, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Apa ini dengannya ini? Ya kan? Nah, ulama-ulama kemudian berkata perlu disisipkan satu kalimat, satu kata supaya sempurna itu. Kalau saya bertanya pada ibu atau bapak, apa kabar? Baik. Apanya yang baik? Ada sisipan dong, ya kan? Berita saya, kabar saya baik. Nah, di sini juga dengan nama Allah itu ulama ada yang menyisipkan saya memulai pekerjaan saya ini dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Saya memulai membaca, saya memulai menulis, saya memulai menyembelih. Itu arti dengan.
Jadi ada sisipan. Ada lagi yang berkata bahwa dengan itu yang disisipkan adalah kuasa atau pertolongan Allah. Dengan pertolongan, dengan kuasa Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kalau saya berkata dengan kuasa dan pertolongan Allah, itu tertanam di dalam hati saya bahwa saya ini makhluk lemah. Saya tidak bisa melakukan ini kecuali atas bantuan Allah. Nah, dengan menyebut nama Allah, hati saya menjadi besar, hati saya menjadi kuat. Anak kecil yang jalan sendiri takut. Tapi kalau dikatakan dengan bapak saya jalan. Berani tidak dia? Dia berani. Okay. Dengan nama Allah. Oke. Kenapa basmalah ini menyebut nama? Kenapa dia tidak katakan dengan Allah? Saya mulai ini dengan Allah. Ada ulama yang berkata begini, nama di situ, isim di situ, sisipan, tidak mempunyai makna. Maknanya, fungsinya hanya mengukuhkan, menguatkan. Nah, ada lagi yang berkata begini, saya mau beri contoh nih. Kenapa kita menamai sesuatu? Kenapa itu bandara dinamai Soekarno-Hatta? Salah satu tujuannya ingin mengekalkan proklamator ini, ya kan? Jadi kalau saya ingin mengekalkan sesuatu, saya biasa menggunakan namanya. Itu satu. Yang kedua, ibu, bapak boleh bertanya, kenapa saya namai anak saya Ahmad? Saya jawab, karena saya ingin anak saya itu meneladani sifat-sifat Ahmad. Saya kagum kepada Ahmad. Ahmad ini yang saya maksud adalah namanya Nabi Muhammad. Ya kan? Kenapa itu dinamai Ibrahim? Oh, karena dia ingin meneladani sifat-sifat Nabi Ibrahim. Nah, dengan nama Allah, kalau yang pertama tadi, seakan-akan kita menyebut nama Allah karena kita ingin amalan kita itu kekal. Alangkah banyaknya orang yang mempunyai karya di dunia ini yang sudah dilupakan. Boleh jadi di akhirat juga dilupakan. Kita ingin, kita membaca ini dengan nama Allah. Saya ingin bacaan saya ini mendapat ganjaran yang kekal sehingga saya menemukan ganjarannya di akhirat. Ya kan, menjadi kekal itu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita berkata nama kita berikan untuk supaya diteladani yang diberi nama, maka kalau kita berkata dengan nama Allah, maka kita berharap bisa meneladani sifat-sifat Allah sesuai dengan kemampuan kita sebagai makhluk. Beragama itu adalah meneladani sifat Allah sesuai kemampuan kita. Bagaimana Allah? Allah Maha Pengasih. Bagaimana Allah? Allah Maha Pemurah. Bagaimana Allah? Allah Maha Mengetahui. Itu kita teladani sesuai dengan kemampuan kita sebagai makhluk. Oke. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya Rahman? Katakan pengasih, Rahim penyayang. Tunggu dulu. Rahman itu pelimpah kasih kepada seluruh makhluk, mukmin atau bukan mukmin, binatang atau tumbuh-tumbuhan. Rahim itu adalah pelimpah rahmat di akhirat. Jadi sewaktu saya berkata dengan nama Allah, pelimpah rahmat di dunia ini kepada seluruh makhluk dan pelimpah rahmat di akhirat pada orang-orang yang mukmin saja. Kita ingin berhenti untuk diskusikan basmalah. Dan baik, yang mau berkomentar atau bertanya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, anjuran untuk membaca basmalah itu berlaku untuk ketika seseorang hendak melakukan sesuatu yang baik saja atau berlaku umum? Maksudnya ketika seseorang hendak melakukan sesuatu yang buruk juga dianjurkan atau paling tidak diperbolehkan bismillah.
Sebenarnya, apakah rahasia di balik anjuran membaca basmalah ketika seseorang hendak melakukan sesuatu? Makasih, Pak Ustadz. Saya jawab